tahun. Jadi ketika kamu ingin menjadi seorang yang ibaratnya dikatakan ahli ataupun di bidang tertentu. Halo sahabat Kopmania, selamat datang di podcast perdana kami, podcast Dewantara Ukris, podcastnya anak Kopmania. Keep for watching. Oke sahabat Kopmania, pada kesempatan kali ini kita kedatangan seorang tamu istimewa yang menjadi idola para kader Kopma. Kita sambut, ini dia Ketua Kopma Dewantara. Tepuk tangan. Oke, sebelumnya terima kasih untuk Bapak Ketua Kopma Dewantara sudah menyempatkan hadir di sini. Mungkin bisa perkenalkan diri secara singkat. Oke, sebelumnya izin copot masker ya biar suaranya lebih jelas. Silakan, boleh. Oke. Waduh, kelihatan penampakan wajah-wajah berwibawa seorang Ketua Kopma nih. Terima kasih. Perkenalkan sebelumnya ya, ini teman-teman mungkin dari kader ataupun dari khususnya anggota Kopma sendiri yang seluruh mahasiswa S1 reguler, mahasiswa UKRIS. Perkenalkan, nama saya Aditya Mahmud. Alhamdulillah kemarin waktu rapat anggota khusus pada bulan November ya, itu diamanahi saya sebagai ketua Kopma Dewantara periode 2020-2021. Selamat. Untuk mungkin rumah ya, untuk rumah ataupun kelahiran saya itu di ujung Jawa Tengah, perbatasan dengan Bojonegoro, yang punya sumur minyak, tahu nggak? Gimana Nggak ya? tahu. Nggak Ya, tahu itu gimana? salah satu Gimana? kecamatannya itu Cepu itu termasuk Blora. Kelahiran saya kelahiran di Blora. Kelahiran Blora. Oke. Untuk dari segi umur nggak usah tanya. Boleh disampaikan, boleh. Tanggal lahir boleh disampaikan. Siapa tahu nanti ada yang mau ngirim kado seperti itu. Oke, siap. Untuk kelahiran saya lahir 27 Agustus 1999, sekitaran 21 tahun silam. Oke. Sebelumnya, apa sih yang membuat Mas Mahmud memilih Kopma Dewantara sebagai pelabuhan terakhir UKM yang dipilih? Karena banyak banget UKM kayak misal olahraga atau seni-seni. Kenapa memilihnya Kopma? Oke, ini berarti flashback ke belakang ya, waktu maba, waktu teringat ke unyu-unyuan dulu. Aduh, flashback ya, mengenang masa lalu. Oke, di waktu pertama maba ini sangat teringat ya, waktu pertama ada expo pengenalan UKM itu saya sangat tertarik dengan Kopma. Karena kenapa ya, emang karena keinginan saya untuk mempelajari kewirausahaan ya, waktu sebelum kuliah alhamdulillah saya juga sempat kerja, jadi dorongan untuk mengenai finansial ataupun keinginan untuk berwirausaha memang terdorong dari keadaan itu. Jadi sebelumnya pernah juga setelah SMA lulus itu berhenti 1 tahun itu melanjutkan lagi ke jenjang S1 ini. Jadi pertama pada waktu expo pengenalan UKM khususnya Kopma sendiri ini membuat saya tertarik. Karena selain kita berkuliah ya, belajar tentang program, khususnya program studi sendiri ya, sebelumnya belum kenal ya untuk program studi saya itu pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ataupun PPKN. Kalau teman-teman mungkin kader belum tahu itu kuliahnya ada di kampus 4 Jalan Gajah Raya. Jadi awalnya itu saya tertarik karena pada waktu kesan pertama lah melihat pas expo UKM Ormawa itu di waktu maba. Oke, jadi termotivasi dari keadaan setelah lulus SMA bekerja, terus ingin mengembangkan lagi kewirausahaannya, jadi memilih Kopma Dewantara seperti itu. Iya, betul sekali. Terus gimana sih perjalanan dari kader sampai menjadi ketua umum seperti sekarang ini? Oke, baik. Mungkin dari tahap-tahapnya ya. Tahap-tahapnya, step by step. Step by step. Dari awal semester 1 sendiri, setelah
saya menetapkan untuk berlabuh ya kata-kata mbaknya. Saya pinjam kata-kata pelabuhan terakhir. Agak romantis. Dari pertama setelah expo itu saya tertarik, lalu pastinya mendaftarkan seperti kayak ingin bergabung ke UKM-UKM lain juga sama mendaftar. Setelah itu kita ada sarasehan seingat saya juga pada waktu dulu maba itu seperti materi 1 minggu sekali itu pada waktu maba saya, dan sekarang juga masih tetap berjalan sih. Setelah sekitaran 2 minggu dari expo tadi itu saya mengikuti PPDK. PPDK itu kalau di Lemawa, mungkin kalau teman-teman di lingkup Lemawa itu ada LKMMT-PD. Itu seperti itu. Kalau di Kopma itu ada PPDK di tingkat dasarnya. Selanjutnya setelah PPDK atau di Kopma lain itu biasanya disebut Diksar, pendidikan dasar. Kalau di kita PPDK. Apa sih singkatan PPDK itu, Mas? PPDK itu pendidikan dan pelatihan dasar koperasi. Oh, oke. Jadi kita seperti ada materinya, terus kalau di offline itu ada juga kegiatannya outbound, terus ada pensi dan ada kegiatan yang seru lainnya lah. Seru sekali. Sayangnya di tahun yang ini pandemi itu teman-teman yang kader 2020 belum merasakan ya. Nanti next jadi panitia lah kemungkinan. Setelah PPDK itu berjalan, itu pertemuan kita sebelum kita melangkah ke Dikmen ataupun pendidikan menengah. Kalau di kita PMKK, kalau di lingkup Lemawa itu tingkatannya seperti LKMMTD, jadi tingkat dasar. Kalau di kita kan yang tingkat keduanya itu ada PMKK ataupun tadi di tingkat menengah koperasi. Sebelumnya di PMKK itu kita juga sarasian seperti tadi, ada materi-materi, tentunya materinya yang berkaitan dengan kewirausahaan dan yang berkaitan dengan perkoperasian, dan ada juga materi-materi yang lebih ke ya pengenalan di lingkup seperti di lingkungan kampus lah. Ada stakeholder juga. Stakeholder itu pendukung ataupun orang-orang yang sangat orang penting atau pelaku di dalam berdirinya sebuah Kopma atau berlangsungnya perkoperasian di koperasi mahasiswa gitu. Setelah PMKK itu kita ada magang. Dulu seingat saya itu saya juga ngambil 2 magang, dan di magang itu di usaha bidang usaha yang menaungi usaha-usaha di Kopma sendiri. Dan selain itu saya dulu di PSDA. Kalau di PSDA itu, kalau di Lemawa itu SDM, sumber daya manusia, yang intinya kita yang mendidik anggota, yang mengelola anggota. Itu kalau di Kopma namanya PSDA. Selain itu, ketika saya magang di dua bidang tadi, ya namanya magang pas saya semangatnya itu dua-duanya alhamdulillah aktif. Jadi sebelum open recruitment pengurus pada bulan, seingat saya Oktober, berarti 1 tahun silam lah berarti itu, saya menetapkan memilih untuk di usaha sih, seperti komitmen awal. Jadi komitmen awal kan pengen ya yang berwirausaha. Jadi yang saya fokuskan di usaha saja. Ya sebenarnya sama saja, semua bidang itu saling berkaitan, sama pentingnya. Ketika kita mungkin di bidang lain ya tetap bisa itu belajar di bidang lain juga sebenarnya. Tapi karena mungkin kesan pertama saya, pandangan saya usaha, ya saya tujukan di usaha. Dan alhamdulillah setelah rapat anggota khusus itu, kalau di kita pelaporan yang waktunya itu berbarengan atau bersamaan dengan teman-teman ormawa lain atau UKM lain melaksanakan MUBES atau musyawarah besar. Jadi ketika teman-teman UKM lain melaksanakan ataupun Lemawa melaksanakan musyawarah besar, konferensi ataupun kongres, kita melaksanakan rapat anggota khusus. Rapat anggota khusus itu berisi juga ada pelaporan dari segi keuangan, pelaporan program kerja, dan sekaligus pendemisioneran pengurus tahun sebelumnya, dan penunjukan, dan nanti ada ketua dan badan pengawas ataupun pengawas nanti dipilih di waktu RAK itu. Jadi tahap-tahapnya dari situ sih. Jadi kepilihnya itu pada saat RAK tersebut. Pada saat RAK.
Jadi stepnya mulai dari PPDK, terus PMKK, terus kepilihnya pas RAK. Oke, seperti itu. Nah, sebagai ketua umum pastinya membawahi kabit dan staf-stafnya yang hebat tersebut kan. Nah, gimana sih komunikasinya pada saat pandemi seperti ini? Kan semuanya serba online, mungkin ada kendala apa gitu pada saat komunikasi? Oke, untuk komunikasinya sendiri ya, saya sebelumnya juga sangat bersyukur karena di Kopma sendiri ya, mungkin di Ormawa atau UKM lain juga ada yang menerapkan sama. Jadi kita nggak untuk pas waktu kita masuk di UKM ini, kita nggak langsung jadi pengurus. Jadi kita ada sistem kadernya tadi terlebih dahulu selama kurang lebih sekitar 1 tahun lah, 1 tahun kita menjadi kader. Jadi ketika kita 1 tahun tadi, kita dapat belajar banyak dan intinya kekompakan kita sama teman-teman satu kader itu pastinya kan lebih terjalin kan. Jadi itu saya syukuri sekali. Jadi ketika kita nantinya jadi pengurus itu kekompakan ataupun intinya kita lebih mengenal satu sama lain lebih dalam lah. Jadi untuk koordinasi, untuk komunikasi itu lebih mudah karena kita tahu lah karakter temannya ini gimana. Misal kita dengan siapa, kita orangnya gimana, komunikasinya gimana, ketika teman ini kekurangannya apa, misal kelebihannya apa, jadi kita tahu. Dan itu memudahkan banget ketika saya sendiri diamanahi menjadi ketua dan kabit-kabit saya otomatis kan kekompakan terus terjalinnya itu sudah lama ya. Jadi ketika ini walaupun ada pandemi itu komunikasi alhamdulillah ketika walaupun nggak tatap muka langsung kita offline komunikasi lewat daring itu ya alhamdulillah berjalan dengan baik gitu. Oke. Kesannya gimana sih jadi ketua? Apa menyebalkan atau jadi sibuk atau gimana? Ya namanya kita diamanahi dan kita mengemban tugas ya sebagai ketua ya pastinya yang pertama tetap sibuk ya karena kita tahu sendiri di UKM sendiri itu kegiatannya khususnya Kopma itu kan nggak segi dari kegiatan organisasi saja tapi kita juga punya usaha, punya retail toko, terus punya usaha lain yang musiman itu ada foto wisuda juga dan usaha-usaha yang sifatnya mungkin online di sekarang ini online shop itu tetap pastinya menambah sibuk. Tapi alhamdulillah sebelum saya diamanahi menjadi ketua ini ya sempat belajar banyak di himpunan mahasiswa, khususnya himpunan mahasiswa PPKN sendiri ya. Jadinya anak hima nih. dulu sempat alhamdulillah jadi anak hima lah. Jadi mungkin dari segi dari segi pengalaman, dari segi koordinasi, dari segi mungkin kegiatan, dari segi lain-lain, alhamdulillah belajar dari hima lumayan banyak. Jadi di Kopma nggak kaget lah, bisa agak menyesuaikan lah walaupun di UKM tingkatnya lebih besar ya, maksudnya dalam segi keanggotaan untuk hima sendiri kan lingkupnya masih satu prodi kan. Kalau di UKM kan seluruh mahasiswa lah yang ikut khususnya mahasiswa S1 gitu. Itu sih. Jadi udah terbiasa sibuk ya Mas? Ya alhamdulillah udah terbiasa sibuk dan di awal juga udah komitmen sih untuk sama-sama biar jalan agar kita tanggung jawab terhadap orang tua ketika kita diamanahi untuk di sini kan kuliah, jadi tetap berjalan beriringan dan tidak ada yang kita kesampingkan lah ibaratnya begitu. Iya, kuliah lancar, UKM juga lancar seperti itu ya. Mungkin bisa kasih motivasi, kata-kata motivasi buat sobat Kopmania di luar sana? Oke. Ini kata-kata motivasinya itu ini bersifat umum ya karena anggota kita kan sifatnya umum. Jadi ketika teman-teman itu tertarik terhadap sesuatu ataupun ingin mendalami sesuatu, silakan teman-teman dalami sedalam-dalam mungkin karena ada sebuah penelitian ini nanti semisal ada salah bisa dikoreksi ya sekitar kalau kamu ingin menjadi seorang ahli itu kamu harus melakukan hal tersebut berulang-ulang selama 80 tahun. Jadi ketika kamu ingin menjadi seorang yang ibaratnya dikatakan ahli ataupun di bidang tertentu itu selama 8 tahun kamu harus geluti dan ya ketika kamu harus melakukan hal-hal tersebut dengan baik terus ada inovasi ketika berjalan pasti hasilnya nggak akan mengkhianati suatu proses yang telah kita lakukan gitu sih. Kata-katamu teman-teman nggak diwirausaha toh yang teman-teman mungkin pecinta seni ataupun ingin berkarya di sastra ataupun dan di
berkarya di yang lain-lain gitu sih. Oke, jadi intinya usaha tidak akan mengkhianati hasil nantinya. Seperti itu ya Mas ya. Iya, benar sekali. Aduh, senang banget bisa sharing-sharing sama Ketua Kopma Dewantara. Terima kasih sudah menyempatkan datang. Sekian podcast dari Dewantara Ukris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.